Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita dipertemukan untuk membahas sedikit lah tentang yang sekarang sedang viral, yaitu SCBD, CFW, apalah itu namanya ya. Dan ini masalahnya ada pada generasi muda, yang mana kita tahu ya, dulu kalau kita belajar tuh di sekolah, atau mungkin kita sekarang juga banyak berseliweran informasi di internet bahwa Indonesia ini akan mengalami bonus demografi, di mana ketika generasi mudanya akan banyak, maka akan memberikan keuntungan bagi Indonesia itu sendiri, bagi kita semua gitu. Nah, pertanyaannya, apa iya gitu? Apa iya generasi kita, Indonesia ini akan maju dengan banyaknya pemuda? Nah, silahkan kita lihat dari fenomena SCBD ini. Wah, inilah terlihat gitu kan. Generasi sekarang kita ini sedang degradasi moral gitu. Tentu, yang Anda tangkap ya, ini bukan kita melihat anak-anak yang aktif yang lagi sering meramaikan SCBD ini sebagai objek yang salah gitu. Enggak, justru ini peristiwa ini yang nampak adalah memperlihatkan bahwa ada masalah pada pendidikan kita, pada konsep pengajaran, kurikulum, tahap segala macamnya gitu kan. Untuk membentuk generasi muda, anak muda bangsa ini, itu ada masalah. Yang itu hasilnya gitu kan. Yang peristiwa SCBD ini memperlihatkan pada kita bahwa harus ada yang kita perbaiki. Dan kalau kita semua benar-benar fresh gitu ngelihatnya, bahwa kebobrokan akhlak ini enggak hanya ketika ada SCBD ini, bahkan kita lihat di sekolah-sekolah ya, banyak anak yang udah hamil di luar nikah, anak-anak kecil udah ngerokok, terus ada yang pembulian, ada yang tawuran segala macam, itu banyak banget kan. Sedangkan bahasanya sekarang ketika viral anak SCBD itu, banyak netizen kan mempertanyakan, ini anak-anak kok gak sekolah sih, mau jadi apa ntar gedenya gitu kan. Itu kan Anda dengar itu geli gitu, karena yang kita lihat pun yang udah di sekolah aja bobrok juga gitu. Nah, kita nggak nyalain sekolahnya ya, tapi ini bener-bener kompleks gitu permasalahannya, harus kita lihat dari berbagai sisi gitu kan. Kita harus jujur, kita harus jernih dalam menangkap suatu peristiwa, kita harus bisa menyimpulkan dan kita masalahnya atasi gitu kan. Jangan cuma ngomong doang, kita nggak kemana-mana, cuman ya jadinya jadi kasarnya bacot doang gitu kan. Nah, jadi kira-kira gimana nih Fli, kita diskusi dikit-dikit aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, jadi kita menanggapi ini masalah Citayam ya. Kita harus sebagai seorang muslim, kita buka tuh surah Al-Baqarah ayat 143. Kita harus ambil jalan tengah, sifat wasatiyah. Jadi kita enggak terlalu menjudge mereka itu ahli neraka, lah banyak dosanya, nauzubillah, jangan. Dan juga kita jangan juga mendiamkan kemaksiatan ini. Karena apa? Karena dari kita yang tadi itu, maaf ya, golongan-golongan LGBT itu berkesempatan untuk menunggangi, menyusup ke dalam situ, dan itu bahaya gitu loh. Dari sini yang salah, kita jangan malah nyalahkan mereka gitu. Orang-orang anak-anak Citayam, Allah ini gak ada masa depannya, Allah dengan segala nyinyiran ala netizen maha benar netizen dengan segala nyinyirannya. Jangan gitu. Kita harus introspeksi bahwa kita sebagai orang tua dan mempersiapkan generasi penerus bangsa ini, itu sebenarnya kita yang salah. Kenapa? Banyak tuh anak-anak kita yang nggak tahu rukun Islam, rukun iman yang sepele gitu loh, yang malah terlebih hawa nafsunya. Salah kita nggak memberikan mereka pendidikan yang layak gitu loh, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai caranya Nabi, kurikulumnya Rasulullah SAW. Kita lihat nasihat daripada Ustadz Budi Ashari, hafizahullah ta'ala.
gelisahnya anak muda itu, kalau gelisah karena cinta, karena masalah biasa, itu sebenarnya cemen gitu loh. Gelisah, kita harus tiru gelisahnya Sayyidina Umar bin Khattab dan gelisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Gimana caranya bisa Masjid Al-Aqsa bisa kembali ke tangan kaum muslimin, bisa bebas, bisa ditaklukkan. Kita harus tiru gimana gelisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan benteng Konstantinopel, gimana caranya gitu loh. Hal-hal yang besar. Jadi kita harus gelisah dengan hal-hal yang semacam ini gitu loh. Dengan Al-Citayam, kita harus gelisah gitu loh. Bahkan ada unsur LGBT di situ gitu loh. Kita harus gelisah karena apa? Karena ini bisa menular, penyimpangan ini bisa menular ke siapapun. Nauzubillah min dzalik gitu loh. Kita harus tumbuhkan kegelisahan itu pada diri kita gitu, Pal. Jadi dari aneh ya, kita harus tumbuhkan pendidikan kepada mereka, tarbiyah soal Islam. Kalau malah di sekolah negeri, kita tahulah kurikulum sekarang makin bobrok gitu loh. Maka dari itu kita harus gimana caranya kita mempersiapkan generasi ini. Kita harus tiru gimana para generasi-generasi salaf terdahulu mempersiapkan generasi penerus. Kita hidup di masa yang sekuler gini, di masa-masa penuh fitnah. Yaitu kita nggak dihisap karena itu, tapi kita harus tumbuhkan rasa kegelisahan kita, rasa ketidaksetujuan atas yang ada. Jadi kita harus membawa perubahan, agent of change gitu loh. Kita harus meniru gimana caranya Rasulullah dan para sahabat merubah peradaban ini kembali ke Islam gitu, ke Islam yang secara kafah gitu loh. Jadi masalah ini semua bisa kita hadapin semua untuk menghadapi tantangan zaman yang ada gitu, Pal. Nah, gimana caranya ya? Kita mulai dari masjid gitu, bangunan masjid. Kita lihat Rasulullah awal tolak kebangkitan Islam itu dari mana? Dari hijrahnya Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah lakukan? Ya, Rasulullah lakukan ya membangun masjid gitu loh. Karena masjid bukan hanya tempat ibadah sholat, ibadah mahdoh saja, tetapi itu masjid itu bisa menjadi strategi perang, siasat politik, membahas ekonomi Islam. Jadi tolak ukur kebangkitan Islam, peradaban besar Islam itu dimulai dari masjid. Kita lihat ada kan Universitas Al-Azhar Mesir, itu kan universitas lembaga Islam, peradaban Islam tertua di dunia. Itu dimulai dari mana? Dari masjid Al-Azhar, Kairo Mesir. Lalu tumbuh kampus-kampusnya, mahat-mahatnya, dan lain sebagainya. Itu dimulai dari masjid. Masjid Nabawi yang menumbuhkan universitas Islam terbesar kayak Islam UIM, Universitas Islam Madinah, gitu loh. Masjidil Haram yang menumbuhkan Ummul Qura, gitu loh. Masjid-masjid. Jadi dari masjid kita akan bangkit, gitu loh. Di Indonesia ada Masjid Kapal Munzalan, di Jogja Masjid Muslim United. Dari sinilah tolak ukur kebangkitan Islam nanti, gitu, Pak. Jadi kita ajak generasi anak muda ini dengan hal yang sepele dulu, hal yang kecil dulu, yaitu ajak ke masjid dulu gitu loh. Minimal caranya ajak ke masjid, sholat di masjid gitu loh, ajarin ngaji. Bisa jadi itu pahala jariah kita mengajak mereka kembali ke Allah lewat dari perantara masjid tadi gitu loh. Gitu, Pak. Jadi itu ya yang mungkin aneh sampaikan ya. Antum nanti lanjut lagi insya Allah. Nanti kalau ada tambahan nanti kita saling lengkapin aja ya. Alhamdulillah. Ya, tambahan dari anak. Dan anehnya lagi kita hidup di zaman fitnah yang penuh keanehan dan dunia ini terbalik gitu loh. Coba lihat yang Tarhib Ramadan di Yogyakarta, Malioboro mengaji. Itu kan semua komunitas-komunitas Islam di Jogja termasuk Real Masjid Muslim United, Masjid Jogokarian dan lain sebagainya itu kan adakan itu untuk menyambut bulan Ramadan, untuk dakwah, untuk syiar Islam gitu loh. Tapi dituduh sama oknum-oknum yang gak suka sama Islam ya ibadah kok pamer-pamer sih, kok ria sih. Padahal kan ria itu urusan hati. Karena ada ulama yang berpendapat tuh, kalau misalnya andai kata kamu nuduh orang itu ria, kamu bisa nggak belah dadanya dia? Gitu. Kita kan nggak tahu hati orang gitu. Dan ketika Citayam yang gunakan jalan umum, padahal kan Malioboro mengaji itu kan acaranya kan di trotoar Malioboro tuh, ngajinya nggak mengganggu lalu lintas kan di jalan raya. Nah kalau Citayam kan sudah mengganggu gitu loh, bahkan baru aja ditutup polisi gitu loh, kan mengganggu kestabilan masyarakat gitu loh Pak, istilahnya adab yang itu tadi yang kita lihat buruknya tadi ya, itu tadi dari Citayam tadi kok malah mengganggu pejalan-pejalan lalu lintas sampai ditutup segala kayak gitu loh istilahnya. Nah itu yang aneh, seakan-akan
semua narasi-narasi, semua kejadian yang ada, semua fenomena kontroversi ini itu sudah terkonspirasi. Setiap yang berbau Islam untuk dakwah syiar pasti hanya diserang, ada aja yang nyerang gitu loh. Dan juga ketika yang kegiatan yang kayak gitu-gitu aja yang nambah rusak moral anak bangsa, bukan hanya Islam yang untuk umat ini. Kan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu membawa pedoman untuk siapapun gitu loh. Petunjuk hidup kita Al-Quran gitu. Makanya kita nih, kalau kita di negara kita mau berkah, kembali ke Quran gitu loh. Jadi ke ahlul Quran kita, setiap kita pasti menjadi hafiz Quran kayak gitu loh. Berkahi negara kita. Kita lihat negara kita, ya nauzubillah kayak begini, di banyak masalah di mana-mana gitu loh. Kita introspeksi, pasti ada yang salah dari diri kita yang belum kembali ke Quran, belum kembali ke masjid gitu loh. Teladani Rasulullah. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah gitu loh. Kan Rasulullah itu kan bukan hanya sekedar nabi dan rasul, bukan hanya sekedar ulama, tapi pemimpin negara, pemimpin sebuah politik gitu. Jadi kita perlu tanamkan ke generasi kita gitu loh, sirah ini, perjuangan para salafus soleh kita terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mantap kali artikulasimu, Fli. Ana harus banyak belajar sama antum nih. Oke. Ini bener banget apa yang antum bilang. Jadi ya gini juga sih, maksudnya ini jadi bener-bener jadi bikin kita makin sadar gitu. Maksudnya ya mereka butuh ajakan, mereka butuh dakwah gitu. Ketika kita lihat sekarang ramai, miris gitu ketika mereka bahkan nggak tahu rukun Islam, rukun iman, tapi kan itu jadi PR juga kan buat kitanya. Jadi PR, ternyata tugas dakwah kita masih banyak gitu kan. Nah, dan juga kita kalau bicara soal sikap gitu kan, bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika datang ke Taif itu kan, beliau jangankan itu dilempari batu kan, dicela, dihina, ditolak lah istilahnya kan. Tapi apa yang beliau bilang ketika akhirnya ditawari oleh Allah untuk nanti menugaskan malaikat untuk menjatuhkan gunung gitu kan ke akhir Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Oh jangan kan, saya berdoa agar kemudian di Taif itu akan ada penerus pejuang agama Islam ini gitu. Sampai akhirnya kita lihat sekarang di Taif banyak para pejuang Islam itu. Dan itu yang kita harapkan dari generasi kita di SCBD ini gitu kan. Jadi tugas kita masih banyak, dan itu nggak bisa sendiri ya. Kita harus ambil peran, dan semoga kita terus berdoa agar Allah pun menunjukkan jalannya gitu, agar kita terus istiqomah di sini gitu, di jalan dakwah ini. Jadi gitu teman-teman, ini kita bahas receh-receh aja, jadi jangan serius-serius. Semoga ada kebaikannya, dan yaudah gitu aja. Cukup sampai sini. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.